Halo kawan-kawan semua, selamat bertemu lagi dalam YouTube channel saya, yaitu Selangkah Maju. Pada video kali ini, kita akan membincangkan cara-cara bagaimana supaya kita boleh lebih percaya pada diri. Kau pernah terfikirkan bagaimana supaya lebih percaya pada diri? Selalu merasa tidak mampu apabila mahu melakukan sesuatu? Kalau kawan-kawan mempunyai pertanyaan seperti ini, teruskan menonton video ini, karena dalam video saya ini, saya akan memberikan beberapa tips yang berguna supaya kita lebih percaya pada diri. Tetapi, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Oke, sebelum kita ke topik kita yang utama, mari mengenali penyebab kenapa kita tidak percaya pada diri. Yang pertama, berpikiran negatif. Pikiran kita cenderung ke arah negatif. Yang kedua, pengalaman buruk di masa lalu. Pernah melakukan kesilapan yang meninggalkan kesan trauma pada diri. Yang ketiga, lingkungan kekeluargaan. Ahli keluarga kita tidak memberikan sokongan pada kita. Dan yang keempat, pernah merasa dibully. Mungkin kita pernah dibully oleh rekan-rekan kita sewaktu di sekolah dahulu. Dan yang kelima, yang terakhir, faktor persekitaran. Tinggal dalam persekitaran orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang negatif. Oke, saya tidak akan membahas topik ini di dalam video ini, karena ia terlalu panjang untuk dibahas dalam satu video saja. Mungkin saya akan membuat video yang lainnya. Kita terus ke topik sebenar kita, yaitu cara-cara lebih percaya pada diri. Oke, di video ini saya telah membagikan 6 tips bagaimana agar kita lebih percaya pada diri. Yang pertama, hadapi ketakutan kita. Berani menghadapi ketakutan kita. Ini dapat dilakukan dengan mengubah cara berpikir ke arah yang lebih positif. Contohnya, apabila kita diarahkan oleh bos atau sesiapa sahaja untuk mengerjakan sesuatu, sebelum memulakan pekerjaan itu, cobalah berpikir hal-hal yang positif, seperti saya boleh melakukannya. Dan pastikan kita melakukan pekerjaan itu dengan bersungguh-sungguh, bukan hanya melakukan sekadar ada saja. Yang kedua, membangun kekuatan diri. Contohnya, kita minat pada nyanyian. Tingkatkan kemahiran dalam nyanyian. Kita boleh membuat roti. Teruskan membuat roti dan belajar resepi-resepi baru. Kita mempunyai kemahiran dalam pertukangan. Tingkatkan ilmu pertukangan. Tips yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tiada orang yang diciptakan sempurna. Sedangkan orang-orang berjaya di luar sana juga mempunyai kekurangan mereka sendiri. Fokuslah untuk membangun kelebihan diri supaya sentiasa terus maju. Tips yang keempat, belajar benda baru. Seperti yang saya tegaskan dalam video saya sebelum ini, proses pembelajaran itu tidak tamat di sekolah saja. Banyak benda-benda yang tidak diajarkan di sekolah, contohnya bagaimana mengurus keuangan, bagaimana mencari pekerjaan, cara untuk survive di dunia selepas sekolah, dan banyak lagi. Teruslah belajar walau dalam keadaan apapun. Tips yang kelima, faktor persekitaran. Untuk faktor persekitaran ini, saya fokuskan kepada siapa kawan-kawan kita. Bagaimana cara berpikir mereka? Adakah ke arah positif atau cenderung ke arah negatif?
adalah sangat penting untuk kita memilih dengan siapa kita bergaul, karena ini akan secara tidak langsung akan membentuk jati diri kita. Contohnya, seekor helang itu tidak akan berkumpul dengan itik, karena bila helang berkumpul dengan itik dalam masa yang lama, helang akan lupa bahwa ia adalah helang. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Oke. Dan mengapa faktor persekitaran ini sangat penting? Karena ini akan menentukan ke arah mana kita akan pergi. Contohnya, sekiranya kita mahu membuka suatu perniagaan, berkumpullah dengan peniaga-peniaga yang mempunyai pengalaman yang lebih dari kita. Belajar dari mereka. Sekiranya kita mahu mempunyai bentuk badan yang menarik, pergilah ke gym, bergaul dengan orang-orang yang telah berjaya membentuk badan mereka. Untuk tips yang terakhir, tips yang keenam, berpenampilan yang menarik. Mengapa dengan berpenampilan yang menarik ini dapat menambahkan keyakinan pada diri? Coba bayangkan, setiap kali kita keluar pekan dengan hanya mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, sudah tentu orang akan kurang tertarik dengan kita. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya mahu ke pekan untuk membeli keperluan sekolah saya. Pada ketika itu, ibu bapak saya masih tidak mempunyai kendaraan sendiri, dan untuk ke pekan haruslah menaiki bus atau menumpang dengan siapa saja yang mahu ke pekan. Setelah menanti lama, tiada satupun kendaraan yang mahu menumpangkan saya, hanya karena pakaian saya yang kurang kemas pada ketika itu. Cobalah belajar untuk menghias diri bukan hanya kepada perempuan saja, juga kepada lelaki. Coba bermula dari sentiasa mengurus penampilan dengan menyikat rambut, menggunakan sedikit perfume, dan berpakaian kemas sesuai dengan keadaan. Mempunyai karisma atau penampilan yang menarik ini sudah terbukti dapat menambahkan keyakinan lebih pada diri kita. Oke, saya harap dengan tips yang saya berikan ini dapat memberikan keyakinan yang lebih kepada rekan-rekan semua. Sampai di sini saja. Sekiranya kawan-kawan mendapat sedikit motivasi dari video saya ini, tolong like, share, dan subscribe YouTube channel saya dan tekan butang lonceng supaya kawan-kawan mendapat notifikasi apabila saya mengupload video baru selanjutnya. Dan sekiranya kawan-kawan mempunyai ide-ide lain tentang topik ini, sila berikan komen. Oke? Salam selangkah maju, saya Swenry, selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!